Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga hari ini kita sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Kali ini ibu akan membawakan tema 2, subtema 1, bahasa Indonesia, dengan materi penggunaan kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri kalimat tanya: yang pertama, diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, selalu diakhiri dengan lambang tanda tanya. Fungsi kata tanya apa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Fungsi kata tanya siapa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Fungsi kata tanya kapan, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Fungsi kata tanya di mana, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Fungsi kata tanya mengapa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Fungsi kata tanya bagaimana, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yuk kita coba berlatih untuk menggali informasi yang ada di dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata tanya yang telah kita bahas di atas. Setelah kita membaca teks yang telah ibu berikan ini, nanti kita bentuk dia dalam sebuah peta pikiran. Peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yuk, sekarang kita mulai berlatih ya. Coba kalian perhatikan kalimat yang ibu beri kotak warna hitam. Kira-kira kata tanya apa yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi dari kalimat tersebut? Iya, benar. Kata tanya yang kita gunakan yang tepat adalah kata tanya apa. Sehingga kita bisa dapat membuat pertanyaan sebagai berikut di dalam peta pikiran yang telah kita sediakan. Apa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan. Berikut kita perhatikan lagi kalimat yang ibu beri tanda kotak merah. Kira-kira kata tersebut atau kalimat tersebut bisa kita gali dengan menggunakan informasi kata tanya apa. Ya, benar. Kata tanya yang bisa kita gunakan adalah kata tanya kapan. Sehingga kita kembali ke peta pikiran. Kita gunakan kata tanya kapan dengan menggunakan kalimat kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Maka jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Kemudian perhatikan kembali kalimat yang ibu beri kotak warna biru. Kira-kira kalimat tersebut dapat kita gali informasi dengan menggunakan kalimat tanya apa, anak-anak? Iya, benar. Kita menggunakan kata tanya mengapa. Sehingga kita kembali ke peta pikiran dengan menggunakan kalimat tanya mengapa.
Mengapa proklamasi kemerdekaan menjadi penting bagi bangsa Indonesia? Nah, jawabannya adalah karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian perhatikan kembali kalimat yang Ibu beri kotak warna pink atau warna salam. Kira-kira kalimat tersebut dapat kita gali dengan menggunakan kata tanya apa ya? Ya, benar, dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, kembali kita ke peta pikiran dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana proses Jepang menyerah kepada sekutu? Nah, jawabannya juga ada di dalam teks tersebut. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Oke, selanjutnya perhatikan kalimat yang Ibu beri tanda kotak warna kuning. Kira-kira kalimat tersebut kita dapat gali dengan menggunakan kata tanya apa ya? Ya, benar, dengan menggunakan kata tanya di mana. Sehingga kata tanya yang bisa kita gunakan atau kalimat tanyanya adalah di mana tentara sekutu menjatuhkan bom atomnya pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945. Jawabannya adalah di kota Hiroshima dan di kota Nagasaki. Nah, sekarang perhatikan yang terakhir, kalimat yang Ibu beri kotak warna hijau. Kira-kira kata tanya apa ya yang sesuai yang dapat kita gali dari informasi tersebut? Ya, benar. Kita dapat gunakan kata tanya siapa. Nah, kembali kita membuat peta pikirannya dengan menggunakan kata tanya siapa. Yang pertama bisa kita masukkan kalimat tanyanya adalah siapa yang menjatuhkan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945. Nah, jawabannya adalah tentara Amerika Serikat. Satu lagi pertanyaan bisa kita buat untuk kata tanya siapa. Siapa yang menjadikan peristiwa pengoboman Hiroshima dan Nagasaki itu untuk dijadikan kesempatan membebaskan diri dari penjajahan Jepang? Nah, jawabannya adalah bangsa Indonesia. Oke, anak-anak Ibu, akhirnya kita bisa membuat sebuah peta pikiran yang kita gali dari sebuah teks dengan menggunakan kata tanya yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu kata tanya apa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, dan siapa. Nah, inilah peta pikiran yang telah kita selesaikan dari teks yang telah diberikan. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini penjelasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu dan dapat kamu pahami. Demikian penjelasan Ibu hari ini atau pembelajaran Ibu hari ini, dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.